Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya, Daniel Konginting dan juga Vincent. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas untuk pengganti UAS di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi pada bagian E atau untuk video 21 sampai 24. Oke. Oke, untuk video 21 sendiri, jadi pada video 21 ini kita belajar bagaimana caranya untuk menginstal Nessus di dalam Kali Linux. Yang pertama, kita bisa mendownload Nessus ya dari link yang sudah disediakan. Kemudian kita bisa memasukkan file Nessusnya ke dalam Linux ya. Lalu kita bisa melakukan instalasi Nessus di dalam Linux dengan perintah sudo dpkg strip i plus nama file Nessusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan instalasi Nessus Essential di Kali Linux. Oke, untuk video 22, pada video 22 ini kita diajarkan untuk bagaimana caranya kita melakukan scan menggunakan Nessus Essential dengan menggunakan Basic Network Scan dengan menggunakan IP address metasploitable kita masing-masing. Mungkin eh, untuk gambar pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan gambar kita untuk melakukan Basic Network Scan menggunakan Nessus Essential. Dengan catatan untuk discovery itu bebas kita untuk memilih yang mana. Kemudian, nah, setelah kita sudah membuat scan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, yang di gambar kiri paling atas. Kemudian ini ada gambaran ketika tampilan kita sedang melakukan scan. Kemudian eh, yang bawah juga merupakan tampilan ketika men-scan menggunakan Nessus dengan menggunakan IP Metasploitable. Oke, pada video 23, di sini diajarkan bagaimana caranya kita mengeksploit VS FTPD dengan menggunakan Metasploitable kita, di mana pada awalnya kita terlebih dahulu untuk melihat lokasi Metasploitable di Kali Linux dengan memasukkan perintah eh, kita masuk ke library-nya user share metasploit strip framework. Lalu setelah itu kita memasukkan perintah juga untuk ganti directory modul. Kemudian kita melakukan scan dengan menggunakan Python dengan file yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk targetnya itu menggunakan IP address dari metasploitable masing-masing. Kemudian portnya bisa dibebaskan. Nah, lalu di sini kita membuka Metasploit kita untuk menjalankan perintah msf console sehingga hasilnya nanti bisa seperti ini. Kemudian eh, setelah itu kita akan masuk ke dalam Metasploitable dengan perintah search eh, fstpd 2.3.4 dan hasilnya akan seperti ini. Untuk masuk ke dalam fstpd-nya, terus ini adalah setros atau perintah untuk memasukkan IP address ke dalam Metasploit. Yang basic option itu adalah before-nya, kemudian yang bawah itu yang module option itu adalah after-nya. Ketika IP address-nya itu sudah dimasukkan ke dalam Metasploit-nya. Nah, ini merupakan salah satu gambar ketika kita berhasil memasukkan IP address Metasploitable kita ke dalam Kali Linux di terminal. Terus ini juga adalah kalau tadi IP address-nya aja, kalau misalkan ini isinya juga masuk. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita masuk ke dalam video 24, yang di mana video 24 ini menjelaskan tentang eksploitasi internet dan Samba 3.0.20. Seperti yang ada di gambar, yang di sebelah kiri atas, boleh di zoom.
Oke, pada gambar tersebut kita diminta untuk mengekspor metasploit table dengan menggunakan perintah telnet ditambah IP address dari metasploitable kita masing-masing. Setelah kita menjalankan perintah tersebut, akan muncul tampilan seperti di gambar, bahwa mengartikan bahwa metasploitable bisa digunakan. Terus pada gambar sebelah kanan, boleh di zoom. Nah, ini adalah menggunakan perintah locate yang dimana perintah ini untuk mencari file-file apa aja yang ada di dalam metasploitable ini. Contoh, kita mau mencari .txt, kita memasukkan perintah locate bintang titik txt, maka akan muncul semua file yang berakhiran txt. Kemudian kalau misalnya kita mau cari Python, kita menggunakan kata perintah lakote bintang titik py, maka akan muncul semua file yang berakhiran .py seperti di gambar di bawah. Boleh diperlihatkan? Nah, tampilannya akan seperti itu. Jadi semua file yang berakhiran .py akan ditampilkan dengan menggunakan perintah locate bintang titik .py. Boleh di next? Oke, oke. Pada gambar di atas ini adalah untuk eh, cara menghapus folder yang berada di dalam Metasploitable dengan menggunakan terminal kali Linux. Dengan menggunakan perintah seperti rmdir plus nama file yang dihapus. Contoh seperti di atas yang sebelumnya ada folder Vincent Ganteng, dan setelah menggunakan perintah rmdir plus nama folder itu akan otomatis kehapus. Terus kemudian yang di kiri bawah boleh di zoom. Oke, ini kita menuju atau kita memasukkan perintah yang dimana kita pengen menuju ke folder yang pengen kita tuju. Contoh, di sini kita akan menuju ke Metasploitable Strip Framework. Jadi, eh, Kali Linux ini akan mengarahkan kita untuk ke folder Metasploitable Strip Framework. Kemudian, S ini adalah untuk melihat isi yang ada di dalam Metasploitable Strip Framework ini. Terus di sebelah kanan itu, boleh digeser, di sebelah kanan itu juga kita masuk dalam eh, folder yang berada dalam Metasploitable Framework itu. Jadi setelah kita memilih Metasploitable Framework itu, kita mau lihat apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian kita memilih juga, eh, misalnya nih kita mau ke CD modules, kita masukkan perintah eh, cd.modules. Kemudian setelah itu kita klik enter, terus akan masuk ke dalam folder modul. Kemudian kita akan melihat isi yang ada di dalam folder modul itu apa aja dengan cara menggunakan ls juga. Boleh next? Ini juga masih sama. Kita melihat file-file apa aja yang ada di dalam folder itu. Boleh next? Nah, eh, boleh di zoom yang di kanan bawah. Nah, seperti teman-teman sudah lihat, yang ada tulisan merah-merah itu, di mana kita mencoba untuk masuk lagi ke dalam Metasploitable dengan memasukkan perintah sf console, yang dimana eh, perintah ini untuk kita bisa masuk ke dalam Metasploitable-nya. Boleh next. Nah, ini adalah tampilan setelah kita masuk. Nah, di sini karena kita pengen menambahkan IP di dalam
samba titik 3.0.20, maka kita masukkan perintah di dalam MS, MSF konsolnya adalah use actually strip scanner strip SMB, karena eh, SMB itu berada dalam folder scanner dan juga folder scanner itu berada dalam eh, folder auxiliary. Terus setelah itu next. Nah, setelah itu kita memasukkan IP yang sama menggunakan IP metasploitable yang sudah kita lihat sebelumnya pada video 23. Tutorialnya sama dan juga caranya sama. Cuman bedanya ini berada dalam eh, folder Samba 3.0.20. Seperti yang lihat teman-teman lihat yang sebelah kiri atas. Boleh di zoom? Itu kan belum ada yang namanya IP address dari Metasploitable kita yang ada di RHOSTS itu belum ada. Kemudian yang di kanan bawah, boleh di zoom lagi, yang di kanan bawah. Nah, ini ketika kita sudah memasukkan perintah atau kita sudah masukkan IP di dalam RHOSTS ini. Boleh next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi eh, kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.